Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga Sobat RRI dimanapun Anda berada. Mozaik Indonesia kali ini dari RRI Palembang. Seperti yang Anda lihat, saya ada di 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. juga Sobat RRI dimanapun Anda berada. Mozaik Indonesia. Seperti yang Anda lihat, saya ada di daerah bisa dikatakan alam bebas ya. Bukan alam bebas, bukan maksudnya bukan hutan, tapi di sini daerah yang banyak pemandangan alamnya, walaupun tidak semewah alam-alam yang ada di luar sana. Nah, ini Anda tidak akan percaya kalau tempat yang seindah ini itu menjadi satu bagian tempat pengolahan sampah. Masih di Pro 1 pasti Palembang, ada kanal informasi dan tangan-tangan hebat dan inspirasi. juga Nanti kami berkualitas akan yang ajak Anda bisa untuk menyimak menciptakan Mozaik tempat Indonesia, seperti ini. pendengar terkait Bersama dengan Kota saya, Palembang Bebas kesempatan Sampah kali bersama ini, Direktur Bank pendengar, Sampah Indonesia, dalam Mozaik Hanardono, Indonesia, dan Pak akan dibawakan oleh Hanardono. rekan saya Haris. Sesaat lagi Assalamualaikum, kami Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah Di sehat baik, Pak. Palembang Pak sore Nardono ini atau masih biasa bersama dikenal saya, Pak Dono Pak Edin. Sampah. Saya gak menghina ya. Pastikan Anda berada di frekuensi yang Kak Kero tepat memang Pak untuk Dono memang mengikuti panggilannya Pak Dono seluruh Sampah. acara RRI Ya. Palembang Kalau yang Pak bisa Dono bilang didengarkan sampah itu di merupakan seluruh suatu jangkauan doa siaran gitu yang ya. ada di Boleh diulang lagi Sumatera Pak Dono. Selatan. Ya, sebetulnya sampah itu merupakan satu hidayah, Satu, dan sampai hari RRI ini itu Palembang, kependekan dari 92,4 SAMPAH atau Ru semoga 2, Allah melimpahkan 91,6 pahala atas MHz, hambanya. Ru Amin. 4, 88,4 MHz, Ya, dari niat Ru tersebut 5, juga lah terciptalah satu tempat ini, 89,2 tempat MHz, pengolahan Ru 3, sampah. Tapi di balik itu semua kita nggak akan melihat sampah sama sekali, karena memang Stasiun ditata Relay sangat Batu apik Raja oleh Pak Dono dan juga 90,5 rekan-rekan yang ada di MHz, sini. Stasiun Relay Berikut juga Belita dengan pemandangan-pemandangan 97,6 MHz, belum jadi Stasiun pada Relay yang Empat belum Lawang sepenuhnya jadi. Jadi masih ada 98,9 tahap-tahap yang masih MHz, kita Stasiun perbaiki. Relay Belum Indralaya jadi aja sudah sangat 93,9 Gimana nanti kalau MHz, sudah Stasiun jadi Relay ya? Lahat Apa sudah cukup banyak dikenal 90,2 tempat ini, Pak MHz, Dono? Stasiun Relay Lubuk Alhamdulillah, Pak, Linggau kalau tempat ini sudah cukup banyak 95,1 dikenal karena MHz, Stasiun Relay dibantu juga Muara sama Beliti saya, kakak saya, Mas Joko, 90,0 MHz, ada beberapa Stasiun Relay perusahaan Muara sudah mulai 2 hadir untuk 88,7 memberikan MHz, edukasi di sini. Stasiun Relay Sampai Musirawas kenapa Utara ada kita inisiatif bikin 93,5 ada bungalow, ada MHz, tempat Stasiun penyimpanan. Relay Pagar Supaya Alam nanti ke depan masyarakat 97,7 tuh bisa tahu MHz, kalau mengolah Stasiun sampah Relay itu tidak Kabupaten Penukal Abab apa sengeri yang dibayangkan gitu loh, Mas. Iya, Stasiun yang Relay harus Prabu Muli apa ya Pak, memang harus dihindari dan memang orang-orang 99,9 tertentu yang harus dan Stasiun mengolahnya Relay seperti Sekayu itu kita, kan? 90,3 MHz. Itu yang bagian keenaknya itu. Nah, untuk pengolahan sampah Segera sendiri, Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.
Sebetulnya yang kuat getol berjuang itu kakak saya, Mas Joko. Jadi RRI beliau Digital tebang-tebang, dengan membuat konsep tampilan seperti baru, apa supaya berbagai konten bagaimana kolaborasi pengolahan dari sampah berbagai di program tempat nasional, kita itu nggak termasuk jadi nggak siaran harus pakai visual TPA langsung, atau pakai siaran TPA. radio langsung, Ternyata dengan daftar putar musik, kolaborasi ini podcast, bisa jadi berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Iya, Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga Sobat RRI dimanapun Anda berada. Mozaik Indonesia kali ini dari RRI Palembang. Seperti yang Anda lihat, saya ada di daerah bisa dikatakan alam bebas ya. Bukan alam bebas, bukan maksudnya bukan hutan, tapi di sini daerah yang banyak pemandangan alamnya, walaupun tidak semewah alam-alam yang ada di luar sana. Nah, ini Anda tidak akan percaya kalau tempat yang seindah ini itu menjadi satu bagian tempat pengolahan sampah. Ya pasti ada tangan-tangan hebat dan juga berkualitas yang bisa menciptakan tempat seperti ini. Bersama saya, kesempatan kali ini pendengar dalam Mozaik Indonesia, Pak Hanardono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Pak Alhamdulillah Nardono? sehat, baik Pak. Pak Nardono atau biasa dikenal Pak Dono Sampah. Saya nggak menghina ya. Karena memang Pak Dono memang panggilannya Pak Dono Sampah. Dono Sampah, betul. Ya. Kalau Pak Dono bilang sampah itu merupakan suatu doa gitu ya. Iya. Boleh diulang lagi Pak Dono? Ya, sebetulnya sampah itu merupakan satu hidayah dan sampai hari ini itu kependekan dari SAMPAH atau semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Amin. Rabbal alamin. Ya, dari niat tersebut juga lah terciptalah satu tempat ini, tempat pengolahan sampah. Tapi di balik itu semua kita nggak akan melihat sampah sama sekali karena memang ditata sangat apik oleh Pak Dono dan juga rekan-rekan yang ada di sini. Berikut juga dengan pemandangan-pemandangan yang belum jadi padahal ya Pak ya? Ya, belum sepenuhnya jadi. Belum sepenuhnya. Ya. Jadi masih ada tahap-tahap yang masih kita perbaiki. Belum jadi aja sudah sangat enak seperti Amin, ini Pak. amin. Gimana nanti kalau sudah jadi ya? jadi, Gitu. ya. Dan apa sudah cukup banyak dikenal tempat ini Pak Dono? Alhamdulillah Pak, kalau tempat ini sudah cukup banyak dikenal karena dibantu juga kakak saya Mas Joko kan. Ada beberapa perusahaan yang sudah mulai hadir untuk memberikan edukasi di sini sampai kenapa ada kena inisiatif bikin ada bungalow, ada tempat penginapannya supaya nanti ke depan masyarakat tuh bisa tahu kalau ngolah sampah itu tidak sengeri yang dibayangkan gitu loh Mas. Iya, yang harus apa ya Pak? Memang harus dihindari dan memang orang-orang tertentu yang harus Iya. mengolahnya seperti Iya, itu di mata betul, kita kan. betul. Sementara sampah ya bagian kita cuma buang sampah. Iya. Itu yang bagian gak enaknya itu. Nah, untuk pengolahan sampah sendiri ini kan sudah cukup berlangsung dari tahun 2022 kalau nggak salah ya Pak ya. Ya kalau untuk di sini 2022, tapi diawali dari 2021 yang memang perjuangannya sebetulnya yang kuat getol berjuang itu kakak saya Mas Joko. Jadi beliau tebas-tebang membuat konsep seperti apa supaya bagaimana nih pengolahan sampah di tempat kita itu nggak harus pakai TPA atau pakai TPA. Nah ternyata dengan konsep yang kami bareng-bareng kolaborasi ini bisa jadi seperti ini gitu loh. Ini pertama kali Pak Joko tuh karena terinspirasi apa itu Pak Dono? Ya terinspirasi karena mungkin di depan Mas lihat tuh banyak sampah bertaburan. Betul. Ya, banyak sampah bertaburan dan itu jadi masalah kan. Selalu. Makanya ya udah Don, gimana nih kira-kira sampahnya biar nggak bertaburan. Nah, kita buat dulu konsepnya yang bagus, nanti baru kita atasin masalah-masalah sampah yang ada di depan. Sama seperti yang kita obrolkan waktu itu ya Pak Dono. Iya. Kalau ngobrol tentang sampah, ini memang tidak akan ada habisnya. Betul, Sangat betul. Selagi ada manusia, pasti akan ada sampah. Ada sampah di muka bumi ini, betul. Dan semakin lama perkataan sampah ini kan menyangkut lingkungan, tapi
ternyata semakin kesini kurang seksi loh Pak untuk diangkat, Ya. untuk dimanfaatkan seperti yang Pak Dono sama Pak Joko lakukan gitu. Ya. Gimana tuh kalau ngelihatnya nih? Kalau melihatnya pada saat ini sih sebetulnya kalau bicara tentang sampah next ke belakang ya, Iya. itu sebetulnya bicara sampah itu nggak seksi. Tapi begitu sampah itu kita olah, bagaimana ngolahnya bener, Dan jadi tempat seperti dan ini jadi juga. tempat seperti ini, dan ini merupakan satu pembicaraan yang seksi, Mas. Mulai berbondong-bondong ingin Iya. Masalahnya orang ingin lebih menikmati hasil daripada Pada untuk progresnya. perjuangannya. Gitu. Nah itu ya. Iya. Alamiah kayaknya Pak ya. Alami ya. Jadi senatural mungkin kami, saya secara pribadi sama Mas lah, kami buat ini senatural mungkin, karena beliau selalu pesan. Dan sampah yang masuk kondisinya harus seperti ini. Belum lagi kalau kita dengar Pak dengan pertumbuhan kota Palembang saja sendiri ya Pak ya. Ya, Yang pertumbuhannya sudah semakin pesat, Betul. sudah semakin banyak. Belum lagi dengan sampah-sampah yang harus dibuang sudah semakin banyak. Benar. Dengan periode-periode khusus seperti hari raya Ya. yang sampai berlipat-lipat. Sampai kita saya sempat mendengar ada keluh kesah kalau tempat pembuangan kita sudah tidak mencukupi dan memadai lagi. Nah, Betul ini- banget itu. Rasanya kok untuk apa ya? Untuk menciptakan kota yang sehat, yang bersih, bebas sampah. Itu Iya. padahal kan efek untuk kedepannya itu akan sangat bagus sekali ya Pak ya. Karena, Iya. karena kalau berbicara lingkungan yang sehat akan berdampak ke segala sektor Ke segala ya. sektor pasti, Nah, ekonomi, masyarakat, Betul. budaya. Betul. Apakah menciptakan kota yang bersih itu suatu keniscayaan Pak yang bebas sampah? Kalau menurut saya tidak niscaya sih, sebetulnya itu semua bisa dilakukan asal kita mempunyai konsep. Salah satu contoh hari ini kami komunitas Bank Sampah Indonesia ini membuat satu metode bagaimana ini tidak merupakan masalah, tapi merupakan solusi. Bagaimana mengolah sampah yang benar, dan ini akan menjadi sumber pendapatan buat siapa? Buat pemerintah kota dan buat masyarakat. Dan ekonomi sirkular di sini akan naik, akan terangkat dengan sendirinya. Oke. Salah satu contoh, limbah sampah organik. Kalau selama ini kan limbah sampah organik itu jadi masalah, Mas. Iya. Dibuang lebih dari 2 hari itu bau, terus dibuang ke TPA itu hanya jadi timbunan, Dibuang sembarangan jadi masalah. sumber penyakit. Sumber penyakit. Iya. Nah, sekarang metodenya saya coba nih. Kenapa kok limbah sampah makanan itu nggak kita ambil setiap hari? Kalau limbah sampah makanan atau sampah organik yang bisa terurai itu kita ambil, terus kita olah, terus kita mix dengan kalau dalam untuk peternakan atau perikanan, di dalam dunia peternakan lah, itu kan harus ada pengolahan sampahnya, itu sampah organiknya harus dicampur dengan 70% konsentrat dan 30% protein. Nah, si 30% ini bisa dari sampah organik yang kita olah sebagai bahan baku pakan ternak tadi. Iya. Bisa ayam, bisa bebek, bisa ikan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang masalahnya di mana? Masalahnya, benang merahnya belum ketemu. Nah, ini hari ini, Mas, kami buat di sini, kami coba sambungin benang merahnya. Kenapa? Kalau benang merah ini nggak nyambung, ekonomi sirkular nggak akan terangkat. Iya. Permasalahan yang ada di dunia pertanian, peternakan itu pertama, peternakan itu mahal bahan pakan. Otomatis ini akan bermasalah, peternakan akan bisa kolab karena pakan mahal. Iya. Nah, solusinya, Dan sudah terjadi sekarang dan itu ya. sudah terjadi. Iya, betul. Dan sekarang solusinya Nah. apa? Sekarang limbah sampah rumah tangga, sayuran dari hotel, dari rumah sakit, dari mana itu banyak dibuang. Kenapa kita tidak kolek itu sampah untuk bahkan pakan ternak kita untuk nutupin kos itu tadi? Kos yang lain pun akan teralihkan untuk masalah sampah yang baru. Masalah yang baru. Artinya apa? Yang Nggak putus-putus sebenarnya. nggak putus-putus, tapi kalau sudah kita olah ini jadi pakan ternak, masalah pakan selesai nih. Oke. Masalah pakan selesai. Bayangin, Mas, sekarang penduduk Palembang itu kurang lebih sekitar 17 juta jiwa. Ya. 17 juta jiwa kali 0,7% aja. Kita bagi 2 lah, 3,5%. 3,5%-nya dikali 17 juta jiwa. Itu sampah organik. Kalau itu kita kolek secara benar dan sistem pengolahan sampah kita udah bagus, maksudnya bukan dalam artian dalam tanda kutip ya, sewu, bukan mengkritisir. Sistem pengangkutannya jelas dan penjadwalan pengangkutannya itu benar, terjadwal. Iya. Itu sampah organik nggak masalah. Sekarang kita punya peternakan dan perikanan yang membutuhkan bahan pakan. Kenapa nggak kita mix, kita olah sebagai bahan pakan ternak?
Lawang skala kecil kita bisa kok. Jadi sebenarnya yang masalah utama di sini adalah penataan dan juga pengelolaan. Betul. Yang tidak pada tempatnya, Pak. Betul. Oke. Nah, terus nanti kan akan muncul residu. Residu sampahnya itu bermasalah. Aduh, pusing pemerintah mikirnya segala macam. Karena semuanya bercampur gitu. Bercampur, Bagaimana iya. ini ingin memilahnya. Bagaimana ngolahnya, iya. Sementara istilahnya untuk tumpukan dan juga jurangnya juga sudah semakin dalam Semakin gitu. dalam. Dan tingginya udah lumayan tinggi sekarang. Apalagi sekarang TPA kita kabarnya udah ditutup Palembang. Nah, itu dia tuh. Nah, sekarang Masih kita mau butuh buang kemana? tempatnya. Tapi dengan konsep yang kita lakukan ini, kita nggak perlu buang sampah. Dan ini yang dilakukan oleh sama Pak Joko sama Pak Dono, Iya. itu di lahan yang hanya 1 hektar. 1 ya, Pak? hektar. 1 hektar itu sepertinya masih banyak yang belum terisi ya, Pak? Betul, betul. Ah. Karena belum ya keterbatasan ya. Ah. Keterbatasan biaya karena saya dan kakak itu bagaimana ini mengantisipasi subsidi silangnya itu jalan. Artinya subsidi silang dari hasil ternaknya untuk bangun ini, hasil minyaknya untuk bangun ini terus sambil berjalan. Dan kami kalau boleh jujur kami nggak punya modal. Modal kami itu hanya memanfaatkan nekat, memanfaatkan limbah sampah yang Sama ada. kepedulian. Kepedulian. Siapa lagi kalau mau jaga lingkungan kalau bukan kita? Padahal sebenarnya kalau mau ikutan kacau ya ikut aja sebenarnya. Iya. Pak. Tapi kita tidak seperti itu. Iya. Kita punya data di balik kepilihan sebenarnya. Iya. Mau hidup yang layak, Bagian daripada solusi atau bagian dari masalah? betul. Semuanya ya mengeluarkan modal semua sebenarnya, Pak. Harus, ya? Pak. Ingin lebih baik kita mengeluarkan modal, Modal. kita hancur pun akan mengeluarkan Mengeluarkan modal modal. yang lebih besar. Kumpul, angkut, buang butuh mesin yang besar. Ya. Tapi kalau pilah dari sampah butuh modal yang besar, tapi untungnya pemerintah untung, masyarakat dapat duit, kami sebagai pengolah sampah bisa menjaga lingkungan ini tetap terjaga. Oke. Mungkin ada yang nanya nih, tapi kan lama. Kalau nggak dimulai dari sekarang ya semakin Kapan lama. lagi? Semakin lama. Betul. Oke, baik pendengar, Sobat RRI dimanapun Anda berada ya. Ini obrolan kita asik sekali sama Pak Dono karena jujur ini sebenarnya kalau berbicara mengenai sampah ini skupnya itu tuh luas sekali sebenarnya. Karena ini menjadi salah satu hal yang bisa kita katakan hal yang paling tua dalam sejarah manusia, sampah. Dari zamannya ya. Dari zamannya, mungkin dari zaman Nabi Adam pun sampah itu sudah ada. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita dengan Pak Dono. Saya mau tahu ini bagaimana jadinya sebagai masyarakat dan juga sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Saya itu startnya dari mana? Ini dia. Tapi selepas yang satu ini. Oke. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih pendengar, juga Sobat RRI dimanapun Anda berada, masih dalam Mozaik Indonesia dari RRI Palembang yang kami siarkan. Ini langsung dari pemandangan yang sangat indah bagi saya ya, yang kalau Palembang memang untuk wisata alamnya terbatas. Jadi pelariannya mungkin bisa jadi nanti kedepannya ke sini nih itu. Amin, amin. Daerah mana nih Pak? Ini daerah Gasing, Pak. Gasing ya. Gasing Jerambah 3. Sumatera Selatan, Sumatera tapi bukan Selatan. kota Palembang. Kota Banyuasin. Banyuasin maksud. Iya. Kabupaten Banyuasin. Iya. Nah, kita lanjut lagi ya pendengar ya. Jadi kita akan berbicara secara universal. Saya tidak bilang kalau watak kita semua ini jelek. Kalau saya bilang seperti itu termasuk saya dan juga Pak Dono. Tapi mungkin ada beberapa orang yang pada akhirnya ngikut kebiasaan lama. Iya. Dalam artian ngapain saya capek-capek kalau ternyata usaha saya tidak ada hasilnya seperti Iya. itu. Kalau kita berbicara mengenai kebiasaan Pak. Kebiasaan. Kebiasaan ini terbentuk kenapa? Terus kebiasaan kita sendiri itu bisa seperti ini tuh kenapa? Dan kira-kira apa bisa kita keluar dari sana? Sebetulnya kalau mau keluar dari yang seperti Mas bilang tadi, keluar dari zona ya, keluar dari zona istilahnya, wah udahlah, ngapain kita ngurusin sampah ya? Iya. Tapi kan kembali lagi, bagaimana memberikan efek terhadap masyarakat tuh mau ikut dengan saya. Nah itu dia tuh. Nah,
Mungkin resepnya cuma satu. Kalau di Jawa itu ada yang namanya Sabtu Pandito Ratu. Sabtu Pandito Ratu itu bahasanya seperti ini. Kalau bahasa istilahnya bahasa Jawanya, kalau bahasa Palembangnya gini. Wahai rakyatku, itu ketua RT yang ngomong. Besok kita bersih-bersih. Terus pergi ke alun-alun, bawa sampah. Sampahnya nanti kita akan olah untuk jadi bahan baku, daur ulang dan sebagainya. Kalau di Jawa manut, Mas. Karena Sabdo Pandito Ratu itu sabda seorang Pak RT, sabdanya sama seorang raja atau seorang dewa. Dan sebenarnya bukan memandang status, tapi memang orang yang layak untuk dihormati. Untuk dihormati. Karena dia pembuat keputusan. Iya, dia pembuat keputusan. Artinya pimpinan seorang walaupun seorang RT, artinya mereka dihargain. Gitu. Betul. Tapi kalau kita bicara Palembang, jangan cubo-cubo. Beda cerita. Beda cerita. Itu kenapa itu, Pak? Karena mungkin kultur. Dan memang di suatu daerah itu pasti ada dua kultur. Nah, kultur ini kalau saya lihat Palembang ini, apa sih aku nak ngurus sampah? Iya. Tapi begitu saya berubah konsepnya, kalau Palembang itu kayak gini. Kalau ditanya biasanya, mau kemana? Ado gawe. Nah, ado gawe itu saya rubah. Ngapoi? Yang penting ngurusi sampah, dapat duit. Jadi yang saya buat konsepnya di Palembang itu agen bank sampah, agen perubahan bank sampah. Agen perubahannya seperti apa? Seperti orang muda nih, Mas. Mau gabung dengan sampah? Pak, nggak dapat duit. Ya oke, kalau nggak dapat sekarang, kalau kamu jadi agen saya, mau nggak saya gaji nih, saya bayar? Ingat pertanyaan yang paling mendasar orang kita tuh, ada loka? Ada loka, dah. Tapi loka juga lah, apa tidak? Nah, nggak tidak. Nah, dapat duit? Dapat duit. Lah dapat duit dia omongin? Iya. Ngurus siapa, Pak? Ngurusin sampah. Ya, sampah. Sampah, bener. Nah, oke. Terus mereka akan ngomong, ya sampah. Mau dulu nggak nih? Nah, itu dulu ya. Mau dulu nggak? Oke, berapa gaji saya? Ya. Oke, semakin banyak kalian ngumpulin sampah, itu semakin banyak akan dapat gaji atau hasilnya. Masa rumah saya harus jadi gudang sampah? Nggak harus jadi gudang sampah. Kalian cukup jadi agen, nanti buat jadwal, saya nggak perlu orang banyak. Saya cukup orang 2 atau orang 4 saja jadi agen saya. Jadi kita ini ada satu, sebenarnya saya bukan bilang masalah kebiasaan masyarakat ya Pak ya. Karena kita ini terbiasa melihat sesuatu yang ada di permukaan. Permukaan, betul. Permukaan bagus nggak masalah, Ya. walaupun di dalamnya hancur Semuanya. Nah, kita tuh lebih seneng yang seperti itu ya. Iya. Agak sulit menerima fakta. Betul. Dan itu yang mungkin yang jadi kendala kita untuk mengubah mindset ya. Iya, makanya tadi seperti itu tadi. Mereka lihat hancur nih sampah nih, ceritanya hancur. Tapi begitu dia masuk ke dalam, hari ini saya punya yang awalnya itu 20 relawan, sekarang udah jadi karyawan. Oke. Jadi 20 relawan itu awalnya ya kerjanya asal-asalan kan. Begitu mereka mendapatkan income yang mereka hasilkan, waduh Pak, kayaknya nyaman nih Pak sama saya, sama Pak Dono. Kenapa? Alasannya apa kalian mau merapat dengan saya? Karena dengan agen bank sampah itu pertama, tidak perlu lahan. Yang kedua, tidak perlu gudang. Yang ketiga, cukup angkat telepon, Pak Dono, kami hari ini nimbang sampah. Mobil kita datang, angkut, selesai, bayar. Iya. Agen langsung menerima keuntungan. Contoh, umpama dia dapat sampahnya 20, umpama 1 ton lah. Yeah. 1 ton dengan nilai uang, umpama 1 juta rupiah. Hanya modal telepon, angkat sebagai agen, sampah kami datang, angkut nilainya. Kami bayar, kalau uangnya 1 juta, berarti tambah 110%. Tinggal dijadwalkan aja, Pak ya? Tinggal dijadwal. Tidak perlu tempat, tidak perlu gudang. Jadi warga masyarakat yang tadinya hanya 4 orang, sekarang udah banyak. Contoh, ada dari salah satu teman dari stasiun radio juga, itu sekarang sudah jadi agen. Begitu datang ke sana, awalnya 2 orang, sekarang udah 400-an, Mas. 400 rumah. 400 orang aja sudah punya perubahan yang besar, Pak Besar ya? banget. Apalagi seluruh kota. Seluruh kota. Tapi konsepnya dengan agen tadi, kalau agen tadi kan kita nggak perlu bikin bank sampah segala macam. Tapi kalau konsepnya dibuat bank sampah, bagi duitnya ribet, Mas. Betul, ini sama-sama seperti kalau kita 1 orang saja mengambil sampah. Bagaimana dengan seluruh kota mengambil setiap orang itu satu? Setiap satu. Akan banyak sampah yang sudah terbuang. Betul. Tidak membuang ya sama, kita menumpuk sampah. Iya. Dan hari ini kita punya agen itu hanya 20. Tapi 20 agen ini, itu sampahnya terdetek dan terdata di website kita. Berapa sampah yang mereka store. Dan mereka dapat uang. Apakah karena kita terlena dengan modern zaman ini, Pak, yang sampai kita lupa kalau ternyata ada
masalah tadi sebenarnya ini gunung es gitu ya. Iya. Di bawah ini nih bahaya. Siap meledak ini. Banjir dan segala macam itu siap. Itu ya. Dan memang kami sekarang lagi buat solusi. Kami bersama kawan-kawan lah, bersama saudara saya. Bagaimana mewujudkan Palembang ini bebas sampah tanpa TPA? Kami mulai dari langkah kecil. Oke. Kenapa kami mulai dari langkah kecil? Langkah besar itu akan terjadi apabila ada langkah kecil yang dilakukan. Nah, langkah kecil ini walaupun kami hanya melangkah satu jari langkah kami, tapi ini pasti. Daripada kita melangkah satu langkah ke depan, tapi hasilnya tidak se-efisien yang kami lakukan. Kayak gitu. Karena seperti ini tidak sehari dua hari akan berubah, Tidak Pak, bisa. ya? Karena merubah pola masyarakat itu satu, Butuh waktu. butuh waktu. Yang kedua, yang namanya kebiasaan itu pertama kita harus bersosialisasi. Sosialisasinya apa? Mau nggak jadi agen perubahan? Nah, yang cepat menangkap untuk jadi agen perubahan itu rata-rata menengah ke atas, Mas. Menengah ke bawah hanya berpikir, sudahlah, buang aja. Iya. Tapi menengah yang ke bawah, kaum paling bawah sekali, mereka mau memilah, mengolah, membantu untuk pengolahan sampah kita di sini. Oke, di sini bukan pekerjaan tentang dari status sosial, Bukan. ekonomi lemah ataupun ekonomi tinggi, tapi Bukan. kewajiban bersama. Kewajiban bersama. Ngapain saya buang-buang sampah, udah banyak duit? Iya. Bisa jadi seperti Iya. itu pemikirannya. Tapi sekarang orang-orang mampu itu bukan, saya nggak, Mas, saya boleh nggak nabung atau nggak ini? Apa Ibu? Saya mau sodako. Udah, berarti, nah tingkat kesadarannya, saya nggak buang sampah, tapi saya sedekahkan sampahnya. Dan Pak Dono sendiri ini sudah memposkan masing-masing sampah, di mana sampah yang bisa dipilah, bahkan dari pakaian juga, Pak, ya? Iya. Plastik. Seperti di sini sampah limbah rumah tangga berupa minyak yang kadang kita bingung mau buangnya kemana. Iya, termasuk sisa makanan. Iya, pada akhirnya dibuang ke paret. Ya, Itu kalau di paret itu kan minyak itu bahaya juga, Pak. mampet, Mas. Mampet gitu kan. Karena ada pembekuan kan biasanya. Kalau Betul. dingin dia beku. Itu contohnya, udah dingin minyak sebanyak itu, Mas, dingin, beku, masuk paret. Udah. Bingung gitu. Sering pusing buang-buang minyak, pasti saya yakin. Ya. Itu gimana cara ngebuangnya, sementara minyak kan agak sulit. Dipakai lagi nggak bisa karena hitam. Iya. Begitu dimasak, lihat udah. Jadi apa? Aftur. Aftur. Aftur dan pome, itu pome, Mas. Betul-betul apa ya namanya? Iya, di luar. Di luar apa, Mas? Tapi ini otodidak sama teman-teman. Ini otodidak. Pak Dono sendiri ini belajarnya di mana sih, Pak? Enggak belajar, cuman nyoba-nyoba, ternyata jadi, ya udah dikerjain. Itu kalau udah setelannya bener ini Pak Dono, lebih peduli lingkungan gitu ya kali ya. Tapi sebenarnya bukan ini ya Pak ya, bukan base orang lah, karena kita sama-sama hidup, pengen sama-sama layak, Iya. pengen sama-sama nyaman gitu kan. Jadi butuh usaha yang lebih. Iya. Yang pasti saya kenapa masih konsen sampai hari ini, Mas, karena ibarat ada satu surat yang menyatakan semulia-mulianya manusia itu adalah orang yang bermanfaat. Nah, hari ini bukan hitungan uang yang saya hitung, Mas. Bagaimana kami bisa bermanfaat, ini efeknya gede banget, Mas. Apalagi yang sedang kami pikirkan untuk residu yang nanti benar-benar tidak bisa diolah, itu akan kami jadikan satu produk yang bisa dijadikan bahan bakar pembangkit tenaga listrik bisa, atau lain sebagainya. Itu rencana ke depan nanti ya Pak ya? Next, ya. Kita nunggu, sudah istilahnya sudah ada obrolan ke sana, Iya. tapi tinggal nunggu alat ya? Ya, jadi karena kemarin saya nggak ngerti apa-apa nih, Mas. Saya coba, kemarin ternyata dipertemukan ada beberapa perguruan tinggi yang mau berkolaborasi dengan kami. Akhirnya mereka buat blueprintnya. Mereka buat blueprintnya supaya ini nanti benar-benar tempat pengolahan sampah yang tertata. Jadi setiap sampah masuk itu harus zero, tidak ada sampah yang tercecer lagi. Kota atau secara skup kecil? Kalau saat ini skala Kelurahan lah gitu ya mungkin ya? Bukan kelurahan, skala penasabah kita dulu. Oh, Nasabah kita dulu. Nasabah kita tuh sekarang kondisinya sudah kurang lebih sekitar 7.000 nasabah. Wah, 7.000? 7.000 nasabah. Ya. Iya. Nah, tapi target kami next, seiring berjalan waktu, kami ingin mewujudkan bagaimana Palembang itu bisa bebas sampah tanpa TPA. Itu mimpi ya. Tapi mimpi kalau kita, kapan ya, nunggu modal, nggak jalan-jalan. Nah, ini kami harus jalan, walaupun jalannya hanya satu jari, tapak langkah kami, itu yang akan kami tuju itu
bagaimana pengolahan sampah tanpa TPA itu harus kami bisa wujudkan walaupun itu skala kecil. Ini bukan mimpi sekedar mimpi ya Pak ya? Iya. Tinggal bangun kan, Iya. karena ini sudah cukup matang ya dalam Sistem sudah mulai berjalan. Iya, iya. Blueprint-nya udah mulai kita buat bagaimana ini supaya terintegrasi nanti dengan pemerintah supaya kita bisa bantu pemerintah. Selama ini pemerintah pusing. Pusingnya di kekurangan mana? lahan, gitu ya. Ya, bicara masalah anggaran, susah ini, susah itu segala macam dan kadang-kadang ada yang ya seperti itulah fenomenanya. Himbauan kepada masyarakat umum juga. Iya, sosialisasi mungkin nanti ke depannya. Jadi kita ini kolaborasinya untuk start pertama saya menjadi bagian dari ini tuh harus seperti apa? Oh, untuk jadi bagian dari BS itu gampang dan simpel, Mas. Iya, iya. Cukup tag di website kita, daftarkan nama, lokasi, terus ingin menjadi agen. Oke. Dan itu langsung nanti ada surat perjanjiannya, setiap pengangkutan sampah 10% adalah puntung untuk agent. Kemana itu Pak? Apanya? Webnya tadi? Oh, websitenya di www.banksampahindonesia.com. www.banksampahindonesia.com. Ah, udah. Ya. Seluruh kota itu atau? Seluruh kota. Seluruh kota, tapi kita pilih lokasi Iya, ya? lokasi. Ya, ya. Jadi nanti umpama ada Lubuk Linggau, nanti kami ada tim yang di Lubuk Linggau. Oh, sudah Sumatera Selatan Sudah juga ada, Pak ya? Ada. Lubuk Linggau, OKI, OI ah. sudah ada. Ya, ada beberapa kabupaten kota. Dari langkah kecil ya, kalau ya kita nggak usah perlu masalah nominal deh gitu. Ya. Barang-barang yang tidak terpakai ya pelan-pelan kita cicil-cicil bakal jadi uang kalau kita pinter cara Iya. ngelolanya, tidak menutup kemungkinan akan menjadi Pak Dono selanjutnya. Amin, amin, amin. Regenerasi lah minimal. Regenerasi harus itu ya Pak Iya. ya. Nah, tadi mengenai kebiasaan kita ini Pak, tapi memang kita nggak bisa secara universal ya Pak. Ya, ya. ya. Kita ngambil yang kebiasaan buruk saja lah. Namanya manusia kadang-kadang hilaf suka buang sampah sembarangan Ya. gitu. Jadi langkah yang dilakukan sebagai masyarakat itu harusnya seperti apa Pak? Apalagi untuk secara umum, secara publik, untuk menjaga kelestarian dan juga ya urusan sampah ini. Ya, sebetulnya kalau mau merubah mindset masyarakat itu memang agak sulit kalau saya boleh bilang ya Mas. Tetapi dengan konsep kita, satu langkah awal yang harus kita lakukan ke masyarakat, kita melakukan sosialisasi. Sebab sosialisasi, informasi, kemana sampahnya ini dan siapa, itu yang akan jadi masalah dengan masyarakat. Rata-rata yang terjadi, lu jangan buang sampah sembarangan. Nah, gua mau buang kemana? Nah, sekarang ada wadahnya. Siapa nih? Bank Sampah Indonesia. Bapak jangan buang sampah ya, nanti sampahnya silakan ditabung. Tinggal Bapak milih. Membayar, dibayar, barter, sedekah, dan menabung. Loh, kok ada yang membayar, Mas Bro? Ya, karena Bapak belum sadar memilah sampah, Bapak pasti akan harus membayar. Ya. Tapi di saat Bapak mau dibayar, tentunya sampahnya akan dipilah. Nah, tinggal Bapak pilah. Harganya berapa, Mas Dono? Udah mulai. Nah, itu udah kalau dia udah mulai nanya itu berarti udah mulai ini, Mas. Dan konsep yang kami buat kenapa agen? Ya. Agen ini akan membawa efek, kalau saya boleh bilang tuh kayak virus ya, meracuni tetangga sebelah. Contoh Mas jadi agen, Mas telepon, Mas Dono datang ya, nanti bawa mobil, saya mau nimbang. Mas keluar kasih tahu, Bu nanti ada sampah keluar ya, keluar, set. Begitu Mas keluar, bawa sampah yang dipilah kan saya langsung bayar. Yang lain kan melongo, Pak emang dibayar? Iya. Ibu punya Pak? Punya saya bawa. Nggak tahu di mana caranya. Pasti mereka akan bertanya, kalau saya sampurnya sampah campurnya gimana? Ya Ibu harus bayar. Wah, kalau bingung sama sendiri mungkin bisa kasih ide buat Pak RT gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Karena itu strategi bagaimana supaya masyarakat itu, oh ternyata saya dibayar kalau sama masnya ikut buang sampah ke mobil bank sampah. Siapa tahu dari modal Pak RT akan dibuat satu lokasi lah untuk menampung semuanya. Enggak harus. Ya siapa tahu kan. Ya, tapi kalau harus ditaruh lokasi kayak gitu kan Bagi-bagi. Iya. Nah, jadi kayak gini Mas, kayak kita ada salah satu di RT di Macan Lindungan. Awalnya mereka mikirnya, Pak harus sedia tempat. Saya bilang nggak usah Pak, nggak usah sedia tempat. Kita sosialisasi kan. Begitu sosialisasi, si Pak RT-nya mau, oke Mas, mulai besok bulan depan kami nimbang ya. Oke, kami nimbang. Begitu kami datang, yang datang berapa orang Mas? Cuma 4 orang. Bulan depan yang datang bukan 4 orang, berapa? 100 orang. Bulan depan nambah lagi. Karena apa? Si Pak RT ngeracuni tetangganya, enak dibayar. Nggak tahu Pak RT-nya dapat untung 10%. Sebetulnya kita ini ada satu kebiasaan kadang-kadang ya Pak ya. Biasanya kadang-kadang terpengaruh dengan berita jelek. Wah, Ya. sekali ini ya pengaruh dengan berita yang Berita yang bagus.
Jadi kan kalau Indonesia ini Mas, kalau boleh saya ngomong kan latah. Iya betul. Begitu melihat nyangkut sampah dibayar, udah mulai. Nah kan biasanya kadang-kadang kalau ngebenci orang, ikutan ngebenci Iya. satu kan. Nah kita ubah polanya gitu ke sampah. Sampah. Dia mau Mas. Iya, Dan itu terjadi. Dan kalau yang saya kemarin nilai pertama waktu mereka timbang nggak seberapa banyak, cuma nilainya 390-an dan itu ada di nota nota elektronik kan. Iya. Ini mulai sudah 600, udah 700, udah terus nambah. Si Pak RT-nya seneng, dapat tambah gajian bulanan ini katanya. Betul. Oke. Ini menarik, nanti kita akan masuk ke sesi 3 pendengar. Dan kebersamaan kita masih dalam Mozaik Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar, Sobat RRI, masih bersama Anda Mozaik Indonesia di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Rasanya menyenangkan kalau tinggal di kota besar, melihat pemandangannya apik, modernisasi, dan juga banyak hal-hal yang menyegarkan mata. Beda dengan seperti dulu ya, tapi memang kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Nah, di balik keindahan itu, tapi siapa sangka menjadi dua sisi yang berbeda. Satu sisi modernisasi memanjakan kita dengan suatu kemewahan dan juga keindahan kemajuan kota. Ya. Satu sisi lain, gelap karena sampah. Betul. Yang bisa jadi masalah sewaktu-waktu itu. Dan ini tadi seperti yang dibilang menjadi gunung es. Kita nggak pernah tahu di bawahnya seperti apa ya Pak ya. Yang dibutuhkan di sini bukan hanya sekedar peran pemerintah, karena saya ingat kalau ada apa-apa pasti kita maaf sekali itu ya nyalain pemerintah. Iya betul. Padahal kalau dilihat dulu pemerintah juga sudah support ya. Kita tidak membela siapa-siapa, mana yang benar. Yang tidak benar adalah membuang sampah sembarangan, siapapun itu. Betul. Kita sudah dibuat dulu aturan ada pemilahan sampah ya Pak ya, warna merah, biru sama kuning kalau nggak salah ya. Ya. Itu berlaku nggak Pak? Sebetulnya kalau saya bukan membela pemerintah lagi ini. Sebetulnya kalau dibilang program pemerintah itu bagus banget. Bagus sebenarnya. Pertama itu adanya TPS 3R. TPS 3R itu adalah tempat pengolahan sampah terpadu, reuse, dan recycle. Kembali ke masyarakatnya, pengelolanya siapa? Betul. Dan mereka belum punya off-takernya. Sudah itu pembinaannya ya kembali tadi. Kalau semuanya segala sesuatunya itu dikembalikan ke pemerintah, tidak terhandle ya Pak? Nggak terhandle, dananya dari mana? Dan mereka justru butuh anggaran. Sementara PAD kita kadang-kadang tidak mencukupi. Dan sementara yang mau diolah dan mau diambil ini adalah sampah limbah kita, sampah rumah tangga kita termasuk limbah saya, limbah yang lain seperti itu. Ya jadi bisa dibilang saya bukan bela pemerintah lagi. Iya, betul. Mereka kekurangan tenaga. Betul. Nah, kenapa tidak seperti yang dilakukan Pak Dono ya?
secara personal sebenarnya sangat mensupport kegiatan apa yang dilakukan pemerintah. Iya. Jadi kayak gini, kembali ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Di sana Iya. dijelaskan bahwa kewajiban memilah sampah itu seluruh warga negara Indonesia, bukan aja pemerintah. Pemerintah itu adalah apa ya, kalau saya bilang tuh fasilitator dan eksekutornya itu sebetulnya ada di masyarakat. Untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan ya. Jadi regulasi yang nanti dibangun sama pemerintah, contoh sekarang mereka butuh pengolahan sampah atau berbasis masyarakat seperti yang dibangunlah bank sampah atau segala macam lah. Tetapi kalau masyarakatnya tidak konsisten, hanya berpikir ini tugas pemerintah, bukan tugas pemerintah, tugas kita semua. Nah sekarang kolaborasinya seperti apa? Ya tidak bisa skala besar, minimal di diri kita sendiri, dari rumah sendiri. Pilah sampahnya, nggak dibuang, setorkan di bank sampah atau di agen-agen bank sampah yang kami bentuk. Nah kolaborasinya seperti apa? Pemerintah sudah memberikan aturan dan regulasi terkait Undang-Undang Nomor 18 dan peraturan pemerintah banyak sekali, dari peraturan presiden tentang perlindungan terhadap bank sampah. Nah buat kawan-kawan, terkait dengan pengolahan sampah ini, kalau mau berkolaborasi jangan selalu bertanya nuwun sewu nih Mak, itu Mas, bukan membela pemerintah lagi. Begitu dibangun TPS 3R, begitu dibangunkan bangsa, selalu mengeluh mana biaya operasionalnya, mana biaya ini, biaya itu segala macam. Kalau selamanya seperti itu, bank sampah atau TPS 3R itu tidak akan pernah berfungsi. Nah, lebih baik marwahnya kalau memang tidak berfungsi kembalikan ke pemerintah dan cari orang-orang yang mau nih. Contoh nih, bukan saya mengatakan saya bagus, enggak. Tapi minimal ada teman-teman dari komunitas bank sampah Indonesia yang mau mengelola itu dan mau mengerjakannya. Karena dalam hitungan hari sampah itu tidak akan bisa berkurang dan akan terus bertambah. Betul. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau kemarin udah lewat, hari ini ya udah kita kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan. Minimal kita memilah sampah kita dulu deh, nggak usah orang lain. Dan minimal tidak buang sampah, tapi kita masuk ke program yang kita lakukan. Contoh, boleh dibuka websitenya. Sekali lagi, non sewu, bukan promosi nih. Buka websitenya Bank Sampah Indonesia. Yang mau nabung, mau menjadi nasabah, monggo silakan, kami akan bantu program pemerintah. Dan harapan kami terhadap pemerintah, kami Bank Sampah itu bukan menjadi pesaing atau bukan pesaing ataupun menjadi kompetitor dari pemerintah. Bank Sampah yang didirikan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan diundang-undangkan itu adalah bagian daripada dua program pemerintah, yaitu penanganan dan pengurangan. Pengurangan itu ada di Bank Sampah. Bagaimana tahun ini, Mas? Target dari pemerintah itu 51% sampah tidak boleh buang ke TPA. Dan itu 50% harus terkelola dan terulang. Nah, di sini peran serta bank sampah. Kalau mereka bank sampah ataupun TPS 3R tidak mempunyai konsep yang jelas, ya otomatis bank sampah ataupun TPS 3R pasti akan mati suri atau hilang selamanya. Oke. Nah, sesuai dengan pesan dari Pak Menteri juga. Sudah. Berarti kita bagaimana memilah sampah yang benar. Bendera putih. Iya, bendera. Jangan sampai gitu ya. Iya. Itu bakal jadi masalah lagi. Nah, untuk Kota Palembang sendiri dengan kondisi untuk menciptakan itu sebenarnya kita butuh apa, Pak? Alatkah yang paling modern atau sumber daya manusianya? Sebetulnya kalau untuk pengolahan sampah ini untuk khusus Kota Palembang, sebetulnya Palembang udah darurat sampah, Mas ya. Kalau menurut saya sih bukan alat yang modern, tapi konsep yang jelas. How to ya, Pak ya? Iya. Sudah itu hilirnya. Kalau kita ngurusin sampah hanya berjibaku di hulu, itu nggak selesai. Artinya hilirnya harus kita sediakan. Contoh yang kita bicarakan di awal tadi. Kemana sampah organiknya? Iya. Begitu sampah organik sudah ada tempat pembuangannya atau tempat yang beli, artinya bahasanya kalau saya bilang itu beli. Untuk apa? Untuk bahan pakan ternak. Berarti tinggal kita kembangkan ternaknya, pakannya dari limbah sampah yang sudah diolah tadi. Selesai kan? Iya. Berarti tidak akan ada lagi timbulan sampah. 0,7% sampah organik yang dibuang ke TPA. Bayangkan, Mas, 0,7% kali 17 juta jiwa. Berapa ton pakan ternak yang bisa dihasilkan dari limbah sampah rumah tangga? Oke, sangat banyak. Tidak usah satu kota, Pak ya. Satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan aja sudah ketahuan. Iya. Dan itu akan berefek terhadap apa? Sesuai dengan program Bapak Presiden, ketahanan pangan untuk budidaya ternak ayam, bebek, ikan. Itu maksudnya ketahanan pangan. Itu. Jadi bukan memang kita harus beli bahan pakannya.
Atau kita beli bibit langsung tanam tumbuh? Enggak Tidak. seperti itu cara main. Iya. Termasuk yang sampah organiknya tadi, Mas. Seperti kita Iya, buat betul. kebun organik dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini akan efek, makanya saya bilang dari hal sekecil ini akan efek dengan lingkungan yang tidak harus besar ya Pak Tidak ya. harus besar. Ternyata ada pupuk menjadi pupuk. Wah, ini pupuknya udah bagus banget. Akhirnya ada niatan untuk bercocok Bercocok tanam. tanam, betul. Dari bercocok tanam bisa menguasai yang namanya pengolahan dari sampah organik. Ya, Akhirnya mulai dengan skala yang kecil lah. skala kecil lah, Untuk nggak usah sendiri besar ya, dulu. Iya, untuk sendiri. memelihara ayam, Ya. itik. Yang kemudian ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Ya. Dan makanan ayam atau tanaman dengan pola makan organik itu lebih sehat, bebas kimia, Tuh ya. seperti itu. Jadi kita tidak butuh alat yang besar ya Pak ya, seperti Nggak harus. Tidak harus yang Tidak modern, harus. Terkecuali kalau memang kita nanti seperti salah satu yang kita bicarakan tadi. Hmm. Ada residu yang tidak bisa diolah, nah itu baru kita butuh alat besar. Ini Nah itu sampai- plan next, jangka panjang. Sampai saya pernah ada ngebaca loh Pak. Ini masalah sampah kenapa nggak dibuang ke kawah gunung aja? Berarti dibakar lagi dong, Mas. Ya mikirnya buang ke lahar Pak. Iya, Habis selesai, gitu. selesai. Bisa Pak. Ya kalau nunggu gunung meletusnya dulu lah, Mas. Gunungnya yang mana yang mau meletus? Padahal sebenarnya saya berbaca gunung itu nggak bisa juga dipicu oleh barang sekecil apapun Tidak kalau bisa. jatuh ya Pak ya. Iya. Tuh ya Allah, luar biasa ternyata dari hal-hal sederhana seperti ini ternyata memiliki impact yang sangat besar. Betul. Nggak usah bedain zaman dulu sama sekarang ya Pak Iya. ya. Kalau saya ingat era 80 90-an sampah mungkin ya masih terbatas kaleng, plastik, kaca. dengan tidak beraneka ria seperti sekarang. Iya, sekarang udah styrofoam Nah. segala macam. 90 ke 2000 itu butuh waktu 10 tahun. 10 tahun. 2000 ke 2020 20 tahun. 10 tahun. Semasif itu. Iya. Bagaimana dengan 20 tahun ke depan? 20 tahun ke depan masih memang pasti akan terus berjalan dan itu Iya. tidak bisa dibendung. Tetapi dari agen-agen perubahan tentang bagaimana kita merubah pola masyarakat, bagaimana menjadikan masyarakat itu jadi agen-agen perubahan tentang pemilahan sampah melalui program bank sampah kita. Itu pelan-pelan akan merubah. Oh ternyata sampah yang kita kelola itu benar-benar menjadi bahan baku dan ini bisa untuk menunjang program ketahanan pangan melalui program-program pemerintah. Tinggal pilih Pak ya. Tinggal pilih. Mau di start sekarang atau nanti 20 tahun lagi. tahun yang akan datang. Lebih ribet lagi. Lebih ribet lagi. Lebih susah lagi. Oke. Nah, ini Pak, saat pertanyaan terakhir Pak, untuk pengelolaan sampah di Kota Palembang sendiri Pak. Ya. Kita kan banyak tuh. Ada beberapa tempat pembuangan Betul, akhir betul. dan cukup luas. Betul. Tapi dirasa kurang. Apakah salahnya di mana itu Pak kira-kira Pak? Kalau saya bilang Nuwun Sewu dengan tidak mengurangi rasa hormat ini kalau pemerintah. Dari secara personal ya, Pak? Iya, Iya. secara personal. Kalau menurut saya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya? Tidak ada yang salah. Tapi hanya saja pertama, kurangnya edukasi. Yang kedua, kalau saya bilang anggarannya kalau saya boleh bilang itu jor-joran. Jor-joran tuh kayak gini, beli mobil banyak-banyak, ngapain Pak beli mobil banyak-banyak? Kalau sistem kita sendiri belum benar. Sistemnya apa? Yang saya bilang kemarin ngurusin sampah itu kita punya 5 modal Pak, 5 modal. Modal pertama itu kalau di instansi pemerintah itu adalah modal yang punya uang. Iya. Pemerintah punya uang, tapi kalau kami nggak punya uang. Terus modal kedua adalah modal sosial. Pemerintah nggak punya modal sosial, dia punya modal kenceng, dia punya anggaran segala macam. Tapi saya punya modal sosial. Ini akan jadi perbandingan. Ini bukan malah jadi istilahnya kewajiban bukan karena keterpaksaan karena Iya, kewajiban pekerjaan, tapi murni dari sosial masyarakat yang memang peduli dengan sampah. Terus yang ketiga, pemerintah punya modal intelektual. Sekarang intelektualnya dipakai nggak? Nuwun sewu, Mas. Intelektual itu dalam artian seperti ini. Bagaimana si sampah ini jadi sumber daya dan ini menjadi solusi. Salah satu contoh kayak tadi yang saya bilang sampah organik. Bisa nggak jadi bahan pakan ternak? Bisa nggak kita berkolaborasi? Nah sekarang seluruh sektor dari instansi baik dinas A, B, C, D, E, F, G itu nggak terkonek benang merahnya. Nah satu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Gubernur ataupun Bapak Wali Kota, benang merahnya tolong disambung Pak. Duduk bareng. Ketahanan pangan butuh pakan. Caranya seperti apa? Bagaimana mengangkut sampah organik untuk pakan ternak. Terus limbah sampah organik yang benar-benar bukan untuk pakan ternak, yang bisa untuk digunakan sebagai sampah organik, kita libatkan nama Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan.
Terus apa lagi? Terus kerajinan segala macam. Umpama yang ada buat tanaman untuk tata kota segala macam, kita buat. Pertanian ada yang namanya KUB, kebun bibit rakyat. Itu mereka bisa kita berdayakan untuk buat bibit, untuk membantu program penghijauan, entah mangrove, entah segala macam. Nah, semua benang merah itu selama ini tidak pernah tersambung. Ya, kami berharap sebagai komunitas tukang sampah nih Pak, kami peduli bagaimana ini benang merahnya nyambung. Promosinya buat spot-spot yang seperti Mas bilang tadi, spot-spot bukan spot TPS, tempat pembuangan sementara, bukan. Tapi spot di situ adalah tempat spot edukasi, atau yang boleh saya sampaikan kemarin kayak drive-thru, mereka diedukasi bahwa nggak buang sampah, jangan buang sampah dong. Kalian bisa ada aplikasinya seperti ini, kalian bisa ini. Edukasi yang harus diutamakan ke ke masyarakat. Ya mungkin dengan modal yang kami hanya bisa melangkah 1 jari hari ini, mungkin kami akan membuat langkah besar di next waktu yang akan datang. Kami akan buktikan ternyata ngurusin sampah itu bisa tanpa TPA. Benang merahnya yang harus disambungkan dulu. Nah itu, tinggal kalau mudah, tolong diselesaikan. Kalau dirasa sulit, kita duduk sama-sama. Kita duduk bareng. Kalau memang itu bisa dikondisikan, maksudnya bisa dikoordinasikan dengan semua dinas, itu akan lebih mempermudah, karena pemangku kebijakan itu yang akan memutuskan akan dibawa kemana kota Palembang, akan dibawa kemana kota Provinsi Sumatera Selatan. Karena selama ini saya banyak juga ngeluh teman-teman, kami itu Mas terbentur dengan anggaran. Kadang-kadang dari dinas sendiri kami nggak punya anggaran ini. Nah, kenapa nggak kita kolaborasi? Tuh. Ada corporate, ada kita sebagai birokrasinya tolong dimudahkan dulu. Iya, yang penting kita bisa ngobrol dulu lah Mas, gitu. Bukan mau ketemu kok sulit banget ya, mau ketemu aja susah, mau diskusi duluan ya. Udah cemas dulu. Iya. Ya Allah Rabbi. Oke, terakhir ini Pak Dono sebagai yang ingin disampaikan ya, saya yakin lah ini pasti di balik itu semua ada harapan yang betul-betul harapan terhadap pihak-pihak terkait di sini, pemerintah ataupun pihak swasta ataupun juga masyarakat yang disampaikan Pak. Ya, harapan saya dari corporate dan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan. Salah satu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menjelaskan tentang pemilahan sampah dari sumber, dan itu kewajiban kita dan bukan kewajiban masyarakat saja, tapi ada kewajiban perusahaan, dan mengacu PP Nomor 81 tahun 2012 buat perusahaan. Kalau perusahaan tidak ingin bayar retribusi atau tidak ingin buang sampah ke TPA, buatlah pengolahan sampah skala kawasan. Mandiri ya. Itu pertama. Yang kedua, kami berharap dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi ataupun daerah, permudah kami untuk bisa berkomunikasi berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi permasalahan sampah, baik itu dari penanganan ataupun pengurangan sampah. Tetapi bukan dengan satu metode yang menurut kami berpikir hanya kumpul, angkut, buang, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Betul. Nah, harapan kami sebagai masyarakat, diajak berkolaborasi, sama-sama mikir. Kalau mungkin kami nggak punya uang atau nggak punya anggaran, negara punya anggaran. Kalau kami tidak punya kemampuan untuk berdiskusi, kami mohon maaf dan sekali lagi bisa dapat difasilitasi seperti itu aja. Saling cerita di sini enak banget. Enak banget. Enak banget ya. Tapi nggak tahu nanti didengar nggak? Ini salah satu bukti nyata maksudnya Ya, Pak. betul Ya, Pak. Tuh ya. Oke Pak Dono, kalau untuk masyarakat gimana Pak Dono? Buat masyarakat, sampahmu adalah tambang emas yang terabaikan. Jangan buang sampahmu, tabungkan di Bank Sampah Indonesia. Gitu. Jadi kesempatan-kesempatan yang mungkin selama ini tertutup ya, matanya pelan-pelan dibuka, mampir juga dong ke sini. Jangan lupa mampir ke sini, belajar edukasi. Nah itu dia, Iya. edukasi. Jadi kita nggak berhenti untuk melaksanakan terus edukasi kepada masyarakat ya Pak ya. Supaya mereka paham juga kan. Ternyata ngolah sampah itu kan selama ini kalau ke TPA tuh tutup hidung. Betul. Nah sekarang kalau kita ke sini nggak tutup hidung. Terus lo enak lo bawa asapnya tadi Pak. saya mikir asap ternyata Karena bau gorengan. Bau gorengan deh. Lapar jadi. Oke baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dono. Terima kasih, sama-sama. Sukses selalu, salam buat Amin. rekan-rekan. Amin. Dan juga pendengar, kita cukupkan untuk Mozaik Indonesia, seru sekali. Ini istilahnya juga baru sepersekian persen ngomongin sampah, belum lagi yang skala yang lebih besar lagi. Tapi yang pasti kita sudah dapat sedikit pencerahan bagaimana memulai dengan langkah kecil, ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Saya Aris Ansor, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sehat selalu untuk Anda.
Waalaikumsalam. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.